Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 6 akan mempresentasikan sistem manajemen informasi dan struktur organisasi, yaitu perusahaan Petishop. Adapun anggota kelompok kami, yaitu yang pertama Marsanda Nur Zahra dengan NIM terakhir 119, yang kedua Fahmi Akhir Abdillah dengan NIM terakhir 123, yang ketiga ada Intan Justisia dengan NIM terakhir 130, kemudian ada Ovi Marsha Ziara dengan NIM terakhir 137. Latar belakang, perusahaan Petishop merupakan salah satu bisnis yang bergerak di bidang penjualan produk dan layanan terkait dengan hewan peliharaan, seperti makanan, perlengkapan, obat-obatan, dan perawatan hewan. Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya perawatan hewan peliharaan, dan dengan pertumbuhan industri peliharaan, perusahaan pet shop semakin menjadi bagian penting dalam ekonomi global. Untuk menjalankan operasinya dengan efisien dan efektif, perusahaan pet shop harus mengelola berbagai aspek bisnis seperti stok barang, pelayanan pelanggan, keuangan, dan pemasaran. Dalam era informasi digital yang terus berkembang, sistem informasi dan manajemen yang baik menjadi kunci keberhasilan dalam bisnis apapun, termasuk perusahaan pet shop. Tujuan dan manfaat perusahaan pet shop adalah menjadi penyedia terpercaya produk hewan peliharaan dengan layanan berkualitas, menjalankan operasi dengan struktur organisasi yang efisien, dan mengoptimalkan penggunaan sistem informasi manajemen untuk mencapai kesuksesan dalam bisnis pet shop ini. Adapun perusahaan pet shop ialah perusahaan pet shop melalui penjualan produk dan layanan hewan peliharaan tidak hanya memenuhi kebutuhan pelanggan, tetapi juga meningkatkan kesadaran masyarakat akan perawatan hewan. Dalam era informasi digital, manajemen efisien dan sistem informasi yang baik menjadi kunci keberhasilan. Dengan tingkatan manajemen yang terkoordinasi, perusahaan Petishop dapat mengoptimalkan operasional dan memberi pelayanan terbaik, menciptakan dampak positif pada industri peliharaan dan ekonomi global. Apa sih kegiatan Petishop? Kegiatan usaha perusahaan Petishop yang berfokus pada penjualan produk makanan anjing dan kucing, serta pengaturan gudang, stok produk, layanan pengiriman, promosi. Intinya memiliki kegiatan usaha yang khusus dalam menyediakan kebutuhan makanan bagi hewan peliharaan. Bagaimana struktur organisasi Petishop? Struktur organisasi adalah kerangka kerja atau tata letak sistematis yang menggambarkan bagaimana sebuah organisasi atau perusahaan mengatur berbagai unit, posisi, dan tanggung jawab di dalamnya. Struktur organisasi bertujuan untuk menciptakan kerangka kerja yang jelas. Di dalam struktur organisasi pet shop, Anda akan menemukan berbagai peran dan posisi yang memiliki fungsi khusus dalam menjalankan operasi bisnis. Berikut adalah struktur organisasi di dalam perusahaan Petishop. Yang pertama ada direktur perusahaan, kemudian ada manajer finance atau keuangan, manajer sales atau penjualan, manajer HR, GA, manajer purchasing, staf akuntansi, store manager, staf gudang, dan yang terakhir ada staf kasir dan staf toko. Top manajemen yaitu direktur. Direktur bertanggung jawab atas kekayaan perusahaan, memimpin dan mengkoordinir kegiatan perusahaan, menjaga hubungan dengan mitra, mengawasi kegiatan operasional. Kemudian ada middle management. Terdapat beberapa posisi dalam manajemen tingkat menengah, di antara lain yaitu ada manajer finance atau manajer keuangan, dan yang kedua ada manajer sales. Lalu ada low management. Yang pertama ada manajer HRGA, yang kedua manajer purchasing, yang ketiga accounting administrator, yang keempat store manager, yang kelima staf gudang, yang keenam staf kasir, dan yang ketujuh staf delivery. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya adalah sistem manajemen informasi dari aplikasi Petishop. Next. Sistem informasi manajemen SIM adalah aspek kunci dalam operasional perusahaan Petishop yang berfokus pada bisnis pet shop.
SIM adalah alat yang membantu dalam pengelolaan data, proses bisnis, dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Berikut adalah beberapa aspek utama dari sistem informasi manajemen untuk perusahaan petty shop yang bergerak di bidang pet shop. Yang pertama yaitu manajemen stok, pencatatan penjualan, pengaturan gudang, analisis data, keamanan data, dan pengaturan e-commerce atau social commerce. Next. Nah, untuk selanjutnya mungkin bisa di next. Nah, kemudian di sini ada flowchart alur dari petty shop. Mungkin bisa dimunculkan flowchart dari petty shop-nya. Nah, seperti yang sudah tertera di layar bahwa flowchart dari aplikasi kami itu pertama diambil dari penerimaan stok atau barang, lalu datang ke toko kami. Nah, kemudian di sini ada penataan stok tadi, stok barang, kemudian dilanjutkan dengan order dari pembeli. Kemudian setelah order dari pembeli ini masuk, maka kita dari sistem atau dari kami akan mengecek kembali stoknya. Nah, apabila ada, maka akan dilanjutkan ke proses pembayaran. Kemudian apabila tidak ada, maka akan diberlakukan sistem pre-order, kemudian setelah pre-order selesai, melakukan proses pembayaran, dan terakhir adalah end atau selesai. Kemudian yang selanjutnya ada SLA atau Service Level Agreement. Nah, SLA ini dirancang untuk memastikan bahwa pelanggan mendapatkan pelayanan yang optimal, produk dikirim dengan cepat dan dalam kondisi baik, serta hewan peliharaan dapatkan perawatan yang baik. Pastikan untuk memonitor dan mengevaluasi secara berkala untuk meningkatkan layanan. Nah, di sini ada beberapa, yaitu yang pertama layanan utama, yaitu ada pelayanan pelanggan, terus yang kedua ada pengiriman produk, ada waktu, kondisi produk sama target, kemudian yang ketiga ada inovasi produk, yaitu membuat produk inovasi, terus ada target juga, kemudian ada transaksi dari kasir. Transaksi dari kasir ini ada target, rekonsiliasi, terus laporan keuangan, dan ada transaksi yang terus dicatat. Terus yang kelima, ada manajemen stok dan karyawan. Ada pemantauan stok, produk yang mendekati kehabisan stok akan di-restock kembali, menjadwalkan karyawan. Kemudian yang keenam ada kebersihan dan keamanan. Yang ketujuh, pemeliharaan dan perbaikan toko. Jadi dijadwal. Kemudian selanjutnya ada OLA. OLA yaitu Operational Level Agreement. Adalah perjanjian operasional internal yang digunakan dalam sebuah organisasi untuk menetapkan dan mendefinisikan peran, tanggung jawab, dan hubungan antar unit atau departemen yang berbeda. OLA biasanya digunakan dalam departemen atau tim yang saling bergantung satu sama lain dalam menyediakan layanan kepada bagian lain dari organisasi atau kepada pelanggan eksternal. Di sini yang pertama ada olah untuk layanan utama, yaitu ada waktu tanggapan, waktu penyelesaian, mungkin bisa di-scroll ke bawah, tingkat kepuasan, waktu menunggu antrian,
Dan yang selanjutnya adalah olah dari pengiriman produk, yaitu ada waktu pengiriman dari pengiriman produk, target pengiriman, pemantauan status pengiriman, terus ada kualitas pengemasan, yaitu standar pengemasan, pemeriksaan visual, lalu ada notifikasi pengiriman, yaitu proses notifikasi dan informasi pengiriman. Lanjut. Kemudian yang ketiga ada definisi, tugas, dan tanggung jawab, yaitu mendefinisikan ke atas, mungkin ini terlalu bawah. Ya, yang nomor ya, mendefinisikan dengan jelas apa yang diharapkan dari masing-masing unit atau departemen yang terlibat. Misalkan departemen A bertanggung jawab atas pengiriman layanan tertentu. Kemudian yang keempat, penetapan peran dan kewajiban, yaitu menetapkan peran dan kewajiban setiap tim atau unit dalam menyediakan layanan yang lebih besar. Contohnya departemen pemasaran bertanggung jawab atas perencanaan kampanye, sementara departemen produksi bertanggung jawab atas produksi yang ditetapkan. Kemudian yang kelima, koordinasi dalam layanan, yaitu membuat aturan dan prosedur yang jelas untuk berkolaborasi menyediakan layanan. Yang keenam, bisa di-scroll, yaitu pengukuran kinerja. Terus yang ketujuh, perencanaan bersama. Yang kedelapan, koordinasi produk dan proses produksi. Yang kesembilan, integrasi sistem dan teknologi. Yang ke-10, olah proses pengiriman yang terintegrasi. Yang ke-11, kualitas produk dan pengiriman. Yang ke-12, pengelolaan persediaan distribusi. Dengan adanya olah dalam IT Petishop, mungkin ke atas sedikit. Nah, dengan adanya olah dalam IT Petishop, perusahaan dapat menjaga operasi IT yang lebih terstruktur, efisien, dan dapat diandalkan. Kemudian yang selanjutnya ada RACI. RACI adalah singkatan dari Responsible, Accountable, Consulted, dan Informed. Dan digunakan sebagai kerangka kerja untuk mengklarifikasi peran dan tanggung jawab dalam sebuah proyek atau organisasi. Ini membantu mengidentifikasi siapa yang bertanggung jawab atau responsible untuk melakukan tugas atau aktivitas tertentu. Lanjut, scroll ke bawah. Yang pertama ada RACI dari pembelian produk atau purchasing. Terus yang kedua ada RACI penjualan produk atau sales. Lanjut. Kemudian ada manajemen toko atau store management, terus ada manajemen keuangan atau financial management. Lanjut. Kemudian ada manajemen sumber daya manusia atau HRGA. Kemudian ada RACI manajemen teknologi informasi atau IT. Kemudian ada RACI administrasi akuntansi atau accounting administrator. Terus ada pengelolaan gudang atau warehouse management. Kemudian ada RACI pelayanan kasir atau cashier service. Kemudian ada RACI pengiriman barang atau delivery service. Nah, mungkin yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya untuk BPMN dari Petishop sendiri. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, saya izin melanjutkan dari Business Process Modeling Notation atau BPNN Petishop. Next. Bisa di next. Yang pertama itu ada pengecekan hak akses website untuk admin, lalu kedua pengecekan hak akses website pada customer, lalu yang ketiga mengelola data master jenis layanan, lalu yang keempat ada mengelola data master kategori barang,
kelima, mengelola data master tipe pembayaran. Yang keenam, mengelola data master produk barang. 7, mengelola data transaksi. Ke-8, pengecekan hak akses pengguna. Lalu ke-9, melakukan transaksi. 10, pengecekan hak akses karyawan pada bagian transaksi. 11, pengecekan hak akses karyawan pada pembayaran. 12, pengecekan hak akses karyawan bagian gudang. Lalu 13, mengecek pembayaran pada transaksi. Ke-14, pencatatan produk yang masuk. Next. Lalu kita di sini akan masuk ke pengecekan hak akses website untuk admin. Yang dimana pada alur bisnis proses hak akses untuk admin ini, pada gambar 1.1, admin harus mengakses website khusus admin terlebih dahulu. Setelah itu, admin diarahkan ke halaman login dan admin Setelah itu, admin diarahkan ke halaman login dan admin harus menginputkan email dan password. Setelah melakukan inputan, maka hasil login ada pengecekan. Jika data akun ada, maka admin akan masuk dan bisa mengakses. Dan jika tidak, maka admin harus mengisi kembali email dan password. Next. Lalu yang kedua ada pengecekan hak akses website pada customer atau klien. Pada alur proses bisnis cek hak akses pengguna seperti 1.9 ini, pengguna harus memasuki aplikasi terlebih dahulu. Jika pengguna belum membuat akun, maka pengguna harus melakukan registrasi akun terlebih dahulu sebelum mengakses aplikasi. Setelah berhasil diregistrasi, pengguna melakukan login dan mengisi email dan password yang telah didaftarkan saat registrasi. Jika berhasil, pengguna memasuki aplikasi, dan jika gagal, maka pengguna harus mengisi email dan password yang sesuai. Next. Lalu selanjutnya ada mengelola data master jenis layanan, yang dimana alur proses bisnis ini mengelola data master jenis layanan seperti gambar 1.3 ini, admin dapat menambahkan data baru dan dapat mengubah data yang ada pada jenis layanan untuk mengakses alur bisnis ini. Admin akan masuk ke halaman data master jenis layanan terlebih dahulu. Next. Mengelola data master kategori barang, yaitu alur proses bisnis mengelola data master kategori barang ini, admin akan menambahkan, mengubah, ataupun pada kategori barang pada alur bisnis ini, admin diharuskan ke halaman data master kategori barang terlebih dahulu. Next. Lalu selanjutnya ada mengelola data master tipe pembayaran, yang dimana pada gambar 1.5 ini, admin akan menambahkan maupun mengubah data dari metode pembayaran pada alur ini. Admin diharuskan masuk ke halaman data master metode pembayaran terlebih dahulu. Next. Lalu selanjutnya ada mengelola data master produk barang, yang dimana admin dapat menambahkan maupun mengubah data produk barang. Pada alur proses bisnis ini, admin diharuskan membuka atau masuk ke halaman data master produk barang terlebih dahulu. Next. Lalu selanjutnya ada mengelola data transaksi, yang dimana pada gambar 1.7 ini, admin memproses transaksi yang ada, tapi sebelum itu, admin diharuskan untuk membuka halaman data master transaksi. Setelah itu, halaman berisi semua data transaksi yang ada. Kemudian langkah selanjutnya adalah admin memilih transaksi yang disetujui. Jika bukti pembayaran sesuai, maka admin dapat menyetujui transaksi tersebut. Perubahan tersebut disimpan di tabel transaksi. Next.
Lalu dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya masuk ke pengecekan hak akses pengguna. Pada alur proses bisnis, cek hak akses pengguna seperti ini. Pengguna harus memasuki aplikasi terlebih dahulu. Jika pengguna belum membuat akun, maka pengguna harus melakukan registrasi. Lalu sebelum mengakses aplikasi tersebut, setelah berhasil registrasi, pengguna dapat melakukan login dengan mengisi email, password. Lalu jika berhasil, pengguna memasuki aplikasi, dan jika gagal, maka pengguna harus mengisi email dan password yang sesuai. Aku next. Melakukan transaksi. Pada alur bisnis transaksi ini, pengguna diharuskan masuk pada halaman transaksi terlebih dahulu, sehingga pengguna bisa memilih untuk melakukan transaksi barang atau jasa. Jika sudah memilih, pengguna dapat memilih daftar data barang maupun jasa sesuai yang dipilih. Setelah itu, pengguna dapat melakukan transaksi dari barang maupun jasa yang ada. Sebagai contoh, pengguna memilih barang lalu menekan tombol beli, setelah itu menentukan jumlah yang akan dibeli, masukkan alamat, dan menentukan jenis pengiriman. Next sendiri. Pengecekan hak akses karyawan pada bagian transaksi. Untuk alur proses bisnis, cek hak akses karyawan bagian transaksi ini dikhususkan untuk karyawan, di mana karyawan akan masuk ke website yang dikhususkan ke karyawan itu. Setelah itu, karyawan melakukan login dan hasil login di proses pengecekan akun. Jika benar, maka karyawan melakukan pengecekan pembayaran, lalu masuk ke dashboard, dan jika tidak, maka karyawan harus mengisi kembali email dan password. Ini mana? Pengecekan hak akses karyawan pada pembayaran. Di sini seperti tadi, karyawan masuk ke website, lalu login, lalu menampilkan halaman login khusus karyawan, masukkan email dan lainnya, lalu pengecekan halaman dashboard, mengelola data pembayaran. Next. Boleh stop aja nggak? Aku bingung. Masuk ke pengecekan hak akses karyawan bagian gudang. Untuk alur bisnis cek hak akses karyawan bagian gudang ini diharuskan mengakses website khusus karyawan. Setelah itu, karyawan melakukan login dan hasil login di proses pengecekan. Jika berhasil, maka karyawan diarahkan ke dashboard, di mana di situ dapat mengelola data barang masuk. Lalu di sini ada pengecekan pembayaran pada transaksi. Seperti tadi, di sini karyawan masuk ke halaman pembayaran, lalu menampilkan halaman pembayaran, memilih transaksi yang diverifikasi pembayarannya, lalu memverifikasi pembayarannya, lalu akan data tersimpan di data tersebut. Next. Yang terakhir, pencatatan produk yang masuk. Di sini karyawan juga yang masuk. Di sini ada mengelola data barang masuk, maka masuk ke halaman gudang, menampilkan halaman gudang, lalu di sini akan menampilkan data-data produk yang ada di gudang, memasukkan data barang masuk, lalu menyimpan data. Masuk ke peran dan fungsionalitas pada Petishop ini melalui BPMN tadi. Fungsi mengelola data master. Fungsi ini digunakan admin untuk mengelola data master yang dibutuhkan dalam aplikasi adopsi dan peduli hewan peliharaan. Data master yang ada meliputi data master jenis hewan, data master kategori barang, data master tipe pembayaran, dan data master tipe pengiriman yang ada tadi dijelaskan di BPMN. Lalu yang fungsi kedua melakukan membeli produk, barang. Fungsi ini digunakan oleh pelanggan untuk membeli kebutuhan hewan seperti makanan, kandang, mainan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, fungsi melakukan pengecekan pembayaran pada transaksi yang ada. Fungsi ini digunakan oleh karyawan keuangan untuk memverifikasi pembayaran pelanggan. Jika pembayaran sesuai, maka karyawan bisa menyetujui pembayaran yang dicek. Lalu yang keempat ada fungsi memproses pengiriman produk kepada pelanggan. Dan yang kelima adalah tadi yang terakhir, mencatat produk yang masuk. Masuk ke kesimpulan,
Sistem manajemen informasi dan struktur organisasi perusahaan PT Shop atau Pet Shop ini memiliki visi dan misi perusahaan yang bertujuan memenangkan persaingan dengan meningkatkan mutu dan layanan penjualan, memperluas pemasaran, penjualan produk makanan, dan peralatan hewan peliharaan yang berkualitas untuk segala hewan peliharaan dengan berusaha menjaga stok produk yang berkualitas. Dengan demikian, perusahaan PT Shop berupaya mencapai visi dan misi kami dalam menjalankan operasi yang efisien dan mengoptimalkan penggunaan di mana dalam kesuksesan bisnis Pet Shop bergantung pada pengelolaan yang baik dari sebagai aspek yang mencakup manajemen informasi tadi, struktur organisasi, SOP, SLA, OLA, RACI, dan juga bisnis proses BPMN tadi, yang jelas agar dapat memuaskan dalam layanan kepada pelanggan. Mungkin cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.